Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Behind the Bike Reels Moto. Oke guys, hari ini saya sudah datang nih langsung ke tempat brother saya. Nah, beliau ini adalah seorang pengusaha sukses. Banyak juga cerita inspirasi yang nanti kita bisa dapat. Nah, ini salah satu motornya, otomotifnya, motor Harley Davidson ya teman-teman. Pengen tahu kelanjutannya? Terus di Reels Moto. Motor adalah salah satu otomotif yang banyak diminati di dunia, terutama yang memiliki cc besar 250 sampai 1000 cc. Dan di sini kita akan mengutip seputar inspirasi dan otomotif motor. Inilah dia Behind the Bike Reels Moto. Alhamdulillah baik, brother gua nih. Sehat, brother? Sehat, alhamdulillah. Habis dari mana nih? Biasa, gua anak-anak dulu. Family man. Oh, Oke. siap. Teman-teman, Reels Moto, ini dia nih brother gua luar biasa, Siap. brother Mario. Bikers juga ya, Bro ya? Di Siap. mana kita, Bro? Kita di MBI gua. MBUH. Wah, Bro, ini motor jadi nih. Ini mobil apa nih, brother kalau boleh tahu nih? Ini mobil murah, Bos. Mobil murah ya. Iya, ampun, Kalau masih leasing, Bos, masih leasing. Kalau nggak salah ini kayaknya mobilnya Kang Sule juga ya? Iya. Mustang ya? Mustang ya, Bos? Tahun berapa, Bos, ini, Bos? 2019. 2019, guys. Siap. Ini harga berapa, Bro? Murah, Bro, udah. Wah, Udah, bisa banget ya, luar biasa. Masuk, Bro. Lo udah enggak, Di? Iya, biasa lah. Kita kan lihat-lihat. Wah, gila luar biasa sukses nih. Ampun. Ini kantor ya, brother, dari sini ya? Wah, oh brother, kita juga ngucapin selamat nih buat brother kita, Bro Siap. Rio. Baru aja ini kantornya, Bro ya. Kantor baru, siap. Di bidang apa sih, brother, kalau boleh tahu? Kita usaha UKM aja, Bos. UMKM. UMKM. Tapi bisa beli kecil menengah. Tapi bisa beli Mustang. Waduh, luar biasa. Nah, jadi gini, brother Rio ini kebetulan adalah teman di MBU ya, brother Siap, ya. iya. Ada di komunitas juga katanya. Low Rider itu apa tuh, Bro? Komunitas Itu apa? komunitas kumpul dari lawyer, Siap. semua elemen-elemen hukum, Ya. teman saya sebagai korban. Nah, karena gue pernah ketipu, Bro. Iya. Kebalik ya, Jadi Bro? gue butuh perlindungan hukum lah dari lawyer Oh, ini, makanya gue gabung. akhirnya jadi berteman Wah, juga ya, jadi saudara. bener. Wah, ini ada mobil ini Siap, juga, siap. guys. Land Cruiser. Ini dipakai buat apa, Bro, biasanya mobil ini? Ini ya kalau kita Operasional mau juga. pejabat, ya kan kita harus minimal kan kita respect ya, Bos ya. Benar. Karena kadang-kadang kita kan umur masih muda, Bos. Betul. Masih 30 tahun. Jadi Ya. kalau misalnya kadang-kadang kita pakai ini kadang-kadang nggak dilihat gitu. Wah. Biasa ini buat pencitraan ya. aja. Biasanya setidaknya pencitraan. jadi dianggap dikit lah, Bro ya. Iya, Oke, luar oke, biasa. Siap. Aduh, 2 miliar nih, guys nih. Ampun, Bos. Wah, ini kalau bisa diperhatiin nih teman-teman Reels Moto, di sini juga ada motor-motornya nih. Nah, kebetulan kita ini kan otomotif main motor, brother Rio. Iya. Boleh nggak kita review nih Boleh, motor-motornya? boleh. Waduh, luar biasa. Ini motor apa nih, brother? Kalau ini mau di paling kanan aja dulu Kanan ya. dulu. Review ya. ini Vespa GTS 300. GTS 300. Jadi Siap. cc-nya 300 cc, Bro. 300 cc. Ya, jadi bodinya kecil, ringan, walaupun ke cc, kalau sama ini nggak kalah. Oke. Cuma mentok di 110 km. 110 km. 110 dan 20 mentok lah. Tapi ini orisinilnya memang warna abu-abu ya, brother? Benar. Dia warna polis, Bos. Oh, tahunnya, Bro? Tahun 2020. 2020 Yes. ya, elegan banget. Ini aja Siap. Vespanya harganya udah ratusan juta, guys, luar biasa. Memang Vespa kan bisa buat investasi juga ya kalau di Betul, otomotif naik, ya. Bos. Gue beli dulu sekitar kalau nggak salah 128 ya. 128 ya. Gue lihat lagi di juragan Vespa tuh Hah? 155, Bos. 155. Baru setahun. Dan juga naik. memang kalau di Vespa 10 itu persen kayaknya ada.
brotherhoodnya beda ya bro ya. Komunitasnya, Jadi kayak lebih ini ya. Ya, di mana-mana ada. Jadi ketika lo mogok tiba-tiba Ada yang aja. nyamperin, bos kenapa bos gitu loh. Oh Seru. berarti bener itu bener adanya Dan ya? semuanya di mana-mana ada bos. Di Wah. apa namanya komunitas itu Siap. mau yang muda, yang apa namanya yang mungkin sudah pensiun, Oke. banyak sekali yang main Vespa top. Wah luar biasa. Nah ini juga kalau bisa diperhatiin sebelah kiri nih guys, ya ada motor Harley Davidson. Ini tipe apa bro kalau boleh tahu? Ini tipe touring. Tipe touring. Road glide. Road Glide tahun berapa? Sama juga kayak ini kayak 2020 juga. 2020 ya. Ya, kita langsung ambil di Hok Nusantara. Di Hok Nusantara ya. Di dalam, di dalam. Siap. Oke bos, kayaknya kita buka masker aja kan tadi udah antigen juga, Udah. aman. Lo Oke. udah bro? Gua mau antigen dulu, Pak. Antigen, Antigen dulu. aman ya, pokoknya ya. Aman. Ya udah, boleh dibuka. Siap. Maskernya kalau aman, biar kedengaran sama teman-teman kita. Nanti disangkanya kalau pakai masker, ini mukanya siapa ninja Iya, kan? iya, Nggak iya, enak iya. juga brother. Nah ini Siap. motor ini biasanya dipakai kemana aja bro Rio? Biasanya kita buat touring-touring, Siap. buat apa melintas Jawa, Sumatera. Juga kalau buat hari Minggu kebetulan itu San kita Mori. San Mori ya, rame-rame Oke. sama kawan-kawan, Oke. sarapan, Betul. makan siang. Indah sekali loh. Indah banget. Iya. Nah, cuman ada pertanyaan brother. Ini kan motor ini variannya sebenarnya banyak ya, Siap. bukan hanya Harley Davidson. Tapi kan semua orang tuh, gue pengen punya Harley. Iya. Kenapa bro? Mungkin ada ekspektasi tersendiri kan kalau misalnya dia motor Harley Davidson, bedanya sama yang lain apa? Nggak ada sih bos, cuman ya itu yang pertama yang gue lihat nyaman. Nyaman, ya? Untuk mesinnya bagus, juga untuk modelnya top. Terus juga yang paling penting sih teman-temannya itu banyak bos. Jadi Iya. maksudnya ada komunitas A, kayak sekarang aja gue ada 5 komunitas. Ada MBI, Ya. ada HDCI, ada HOK, ada Lori. Jadi semua itu kita teman-teman Iya, semua. jadi nambah teman, nambah bersosialisasi. persaudaraan bro. Jadi Betul. jangan naik Harley itu saran gue ya kita nambah saudara. Betul. Jangan cari musuh, jangan usah jelek-jelekin satu sama lain. Semua punya kekurangan, ya kan? Jadi kita happy aja, riding aja bos. Betul. Siap. Cari teman, cari rezeki juga Iya. bro. Luar biasa. Mudah-mudahan ada rezekinya. Bonus, Bos, Amin. bonus. Itu bonus. Tapi niatnya itu cari Teman teman, dulu. cari saudara. Iya, Wah iya, keren iya. motonya guys. Itu. Jadi jangan dianggapnya wah ini pakai Harley gimana. Enggak. Kita pokoknya tertib lalu lintas bos. Tertib lalu lintas, mengikuti protokol tol yang ada, ngantri, berhenti lampu merah. Betul. Makanya ada salam namanya satu aspal bos. Yoi. Apa itu artinya bro? Kalau boleh tahu? Dalam satu aspal, jadi kita sama rider ya, mau Ya. kita mau motor besar, mau motor kecil, mau Siap. mau bebek, jadi kita sama-sama. Nah. Karena memakai aspal yang sama. Betul. Buktinya di sini kan ada motor besarnya, ada Vespa. Nah di sini lagi Nah. nih, brother nih kita lihat nih teman-teman Rismoto, ada motor Vespa. Ini kalau bisa dibilang kayaknya kolektor nih bos Iya, ya. ini tahun lahirnya sama kayak nyokap gua. Tahun berapa nih? 64 bos, 64. Wah. Ini aduh. mereknya VBB. Ini cat masih orisinil? Enggak, Apa udah udah. dirapin ya? Soalnya kan kalau original udah hancur ya. Iya, Jadi kita iya. pengennya tuh Dirapihin walaupun lagi ya. klasik tapi nyaman, enak dilihat gitu. Betul. Jadi baris-baris sama teman-teman tuh wah keren Iya. ya, lucu ya gitu. Itulah makanya dibilang satu aspal karena motornya apa aja Iya, ada iya. bisa menyatu. Gila. Siap. Ini keren banget ya. Lucu bro. Jarang Gemes, kayaknya ada bro. di Indonesia udah jarang ya. Hah? Ada lah, ada. Bisa aja merendah Banyak, terus Pak. brother teman-teman Ampun. kita. Teman Banyak kita lah, Brother Vespa Rio. ini banyak. Siap. Nah, cuman gini brother Rio, ini kan terima kasih loh. Tadi sampai lupa ngucapin terima kasih Terima sudah kasih memberikan sama-sama, Om Reels Reels. Moto boleh nge-review tempatnya Iya. brother kita Bro Rio memang humble sekali. Jadi gini brother, ini kan kayak otomotif, Bro Rio Siap. ada Harley, ada mobil-mobil sport. Ya kalau menurut kita kan alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Dan harganya pasti fantastis walaupun Bro bilang wah murah gitu. Enggak, Bos. Nah mungkin bisa boleh gak sih bro sharing ya maksudnya untuk membeli ini semua kan pasti dibalik Bro Rio bisa ini ada prosesnya, ada perjuangannya mungkin bisa di sharing nih Iya, iya. mungkin buat teman-teman anak muda Indonesia yang nonton video ini brother boleh nggak kira-kira? Boleh lah, kalau buat Bos Ariel kita Waduh, akan buka-bukaan. ampun. Kita buka-bukaan. Balik lagi nih ya, Bos Rahasia-rahasia Ariel. kita akan share lah. Siap, yang pastinya kan semoga bisa Tujuannya bermanfaat. untuk memotivasi, biar pada semangat lagi. Betul. Harus bisa lebih dari gua. Karena ya menurut gua bukan apa-apa. Cuman ya gua cuma bisa ngasih unjuk tips and triknya, siapa tahu ada yang Bermanfaat mau, ya kan, ya. mau punya Harley juga, mau punya mobil juga. Boleh ya. Boleh, siapa tahu bisa Betul. gunakan ilmu-ilmu ini. Woi. Karena jujur bro, Siap. kita sedikit itu juga gue belajar. Gue kayak gini ya memang benar di kita di kampus juga ada ilmunya ya. Cuman memang itu banyak di lapangan bro. Ilmu itu supaya bisa dapet kayak gini ya. insya Di Allah lapangan tuh, ya, di lapangan. actionnya sebenarnya ya. Ada mentornya, ada gurunya. Dan dari guru itu dari manapun. Oke. Jadi baca buku, terus
bisa dari teman, bisa dari om, bisa dari kenalan yang entah berantah gitu. Jadi ya apa aja apa bisa, aja dari bisa YouTube diajak. juga. Semoga ini bermanfaat. Amin, amin. Thank you banget atas kehormatannya, Siap, brother. Bos. Siap. Ini juga kita mengucapkan dari Reels Moto untuk kantor barunya Bro Rio, semoga makin sukses selalu ya, Bos ya. Kantor RPA. Ke RPA. Ini Rakta Prana Atarian. Rakta Prana Atarian. Itu di bidang apa, brother, kalau boleh tahu? Wah, itu Kita nanti UKM, ngobrol di dalam aja ya, brother ya. Terus di Reels Moto, guys. Bos. Siap, waduh. Assalamualaikum, brother. Jalan, Siap. bos. Wah. Small opportunities are often the beginning of the great achievement. Wah. Connect, collaborate, and grow. Apa artinya, bro? Artinya kita masuk yuk. Ini dia kantornya, dia namanya Rakta Prana Atarian. Nah, nanti kita tanya artinya apa sih. Nah, terus sih semua tuh. Oh, brother. Wah, ini ada brother juga nih, Bro Reza. Nah, ya. Bro Reza ini siapa nih, brother? Reza ini sahabat gua, Siap. brother gua, dia Siap. kebetulan teman gua di ITB S2, Wow. MBA ITB, terus lulusan dari UGM, gua lagi manajemen Iya. ekonomi UGM S1-nya. Sekarang jadi murid gua dulu. Iya, gue belajar Iya. dulu, belajar dulu. Pokoknya kalau sukses, Iya. jangan sampai lupa sama gua. Nah, oke, brother, ini dia, brother ya. Wah, ini juga teman-teman nih, kita baca nih, ada kata-kata keren. Some people dream of success, other make it happen. Wah, keren banget. Ampun. Nah, nanti kita akan bahas semua nih, apa artinya, terus juga di bawahnya ada tulisan Aduh, mafia. tunggu. Berarti lu mau jadi penjahat nih. Enggak, Nanti kita bahas nanti apa artinya. Mafia putih. Nanti kita bahas ya. Siap. Oke, Brother Rio, sekali lagi terima kasih banyak nih sudah memberikan kesempatan Reels Moto untuk datang ke tempatnya. Luar biasa ya. Nih kantor barunya kita, kantor barunya Bro Rio, kita diundang. Terima kasih, Brother ya. Sukses selalu ya. Makasih Siap. udah mampir. Waduh, siap, sama-sama, kita juga suatu kehormatan ya, brother. Cuma gini, brother, ini kan gua kenal Bro Rio kalau kita riding Sunmore itu kan Berapa tahun dulu kenal gue? 3 tahun kali. 2017 ya? 4 tahun udah mau. Tahun. 5 bro. 5 tahun. 5 tahun benar ya. Tapi belum pernah nih, Iya, kita iya, maksudnya iya. ngobrol kayak begini nih, ya kan? Nah, makanya suatu kehormatan nih, brother. Nah, mungkin boleh sharing ya buat gue juga atau sama teman-teman yang nonton. Asli mana sih, brother? Nah, ini nggak ada yang tahu nih, ada yang bilang di Cina, ada yang Padang. Asli mana sih? Gua orang tua gua orang Padang dua-duanya. Ya. Cuma memang dari lahir gua di Jakarta. Sebenarnya tinggal di Jakarta Bekasi. Jadi mepet antara Jakarta dan Iya, Utara tuh. perbatasan ya. Duta Panji Lu tahu, banjir nggak tuh? Banjir loh, parah. Ya orang tua gua biasa-biasa aja lah. Orang tua gua biasa-biasa aja. Dan dari dulu sampai sekarang alhamdulillah gua selalu bantu orang tua gua. Bulanan juga mau dia kebutuhan apapun gua bantu. Adik gua pun juga alhamdulillah gua sekolahin S1, S2 di UI. Terus juga ya gua semua bantu lah. Kakak gua juga ada. Jadi gua tiga saudara bro. Gua cowok tengah. Nah adik gua satu, kakak gua satu. Terus, Bro, anak pertama? anak kedua. Oh, kedua, siap, oh tengahnya, siap. Wah, luar biasa banget ya. Jadi adik satu, kakak satu, nyokap satu, bapak satu. Satu semua. Ya. Lo mau nambah 2? Gitu. Nah, Siap. Bro Rio ini kan sekarang adalah menurut kacamata gue nih salah satu teman lah, Iya. brother gue yang usahanya bagus maju, luar biasa. Sama aja loh, semuanya sama Udah aja. mulu tapi mobilnya Mustang kan. Nah, cuman itu emang udah cita-cita apa gimana, Bro? Dan sempat dengar-dengar juga dulu katanya Abang None. Iya. Nah, itu mungkin bisa diceritain ke teman-teman Siap, awalnya siap. Abang None itu gimana sih, Bro? Iya, abang ini kan sebenarnya kan dipaksa lah sama senior-senior ya apa namanya. Dulu gue sebelum abang itu gue ikut paskib kan. Oh, pas Kibraka juga. Paskibra juga di DKI Jakarta dari Iya. dari Jakarta Timur masuk ke DKI. Nah, Iya. teman-teman paskib itu pada ngajak senior-senior untuk gabung ke abang None. Gitu. Iya. Alhamdulillah gue jadi happy bro. Gitu. Alhamdulillah ya. Ya, jadi abangnya gue. Iya. Karena kan buka-bukanya mau ke artis ya. Cuman ya memang zaman itu ya kita sedikit emang itu abang None ya udah lo kayak asal aja kayak SPG aja bro gitu loh. Ya memang dikasih fee lah, fee atau apa namanya jajan gitu kan. Kalau kerja gitu ikutin wali kota, ikutin dinas pariwisata gitu kan. Nah yang gedenya itu kalau kita keluar negeri tuh. Nah waktu itu gue gak sempet keluar negeri, gue cuma ke Oh, Abang None itu bisa keluar negeri? iya ya? betul. Oh, baru Jadi tahu kita nih. mendampingi wali kota atau gubernur atau dinas pariwisata, Pemda gitu kan kita ikut untuk mempromosikan Jakarta itu seperti apa pariwisatanya. Wah, keren banget.
bahasa bangunnya sebenarnya seperti itu, sebagai apa, beauty pageant lah ya. Tapi di situ pasti banyak pengalaman banget ya. Jadi emang itu di situ belajar public speaking sih. Public Ya. speaking gue belajar di situ. Jadi menurut gue sih public speaking juga grooming, bagaimana kita bersosialisasi, Ya. berteman, ya hidup lah, bagaimana hidup di abang ini juga di Paskibraka juga kita punya semacam komunitas juga, senior itu. Kalau di Paskibraka gue disiplinnya bro, karena memang harus cepet kayak militer gitu loh. Ya kan, dihitung semua dihitung, makan dihitung, mandi dihitung, tidur aja dihitung. Benar detail banget ya disiplinnya ya. Udah SMA tuh. Ya. SMA lagi. Keren banget. Terus juga dengar-dengar teman-teman Rismoto dulu pernah akselerasi ya, SMP apa tuh? Iya. Harusnya 3 tahun, 2 tahun. Nah, itu gimana sih kan? Alhamdulillah bro, mungkin nggak tahu ya, itu kan dinilai berdasarkan IQ. Ya. Jadi IQ-nya dari ada 1.000 orang, karena ada 40 kali 9, Ya. 10. Kalau seorang, kalau seorang angkatan 2 itu di SMP dipilih cuma 20 orang. 20 orang satu kelas untuk akselerasi. Jadi SMP cuma 2 tahun. Terus gue juga alhamdulillah juga di S1 ya. S1 Akselerasi lagi. sebenarnya bukan akselerasi, dia ada semester pendek. Oh. SP. Jadi gue semester 1, semester 2, Ya. terus ada semester pendek cuma 2 bulan. Itu kita ambil juga sehingga 3 tahun lulus kuliah. Jadi gue umur 19 tahun, 20 tahun, Ya. alhamdulillah gue di S1 sarjana bro. Universitas di mana bro dulu? Di Bandung. Di Bandung. TB ya? Iya. Wah, alumni TB nih harus nonton nih. Siap. Keren banget ya. Cuman ini dari Abang None, brother ya. Terus dari Paskibraka, akselerasi juga. Untuk menjadi seorang pengusaha bro. Siap. Itu kan butuh apa ya? Inspirasi dan keputusan yang luar biasa ya. Itu mungkin apa udah cita-cita lo bagaimana bro? Kalau boleh tahu. Sebenarnya gue dulu pengennya malah jadi menteri. Kenapa? Dulu gue sebelum nulis ada ini bacaan Kita bahas nih. Kita bahas dulu nih. waktu di kampus gue di kuliah itu gue tulis di tempat itu, gue di ruang kosan lah. Ya. Kosan tuh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah kebetulan setelah gue lulus kuliah, gue kerja, gue ketemu mentornya ini ternyata bukan pejabat bos, bukan menteri lah gitu, tapi dia lebih ke swasta. Dan apa namanya ya, dia ngajarin gue banyak hal gitu kan, mengenai bisnis. Ya dari situlah gue mulai berkembang. Tadi gue kerja aja, mau ya nggak kebayang lah. Alhamdulillah banget, gue bersyukur banget bisa kayak sekarang, bisa bantu teman-teman gue yang di kampus, bisa bantu teman-teman gue yang kayak main, saling bantu ya, kita sendiri kolaborasi. Maksudnya yang ya bisnis tapi sehat gitu bos, yang nggak ada tipu-tipu, nggak ada bohong, semua transparan. Ya intinya sih jangan kenal baik aja, jaga komitmen. Kepercayaan ya. Iya, itu nomor 1 sih. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Nah di sini ada kata-kata inspirasi nih bro. Siap. Nah ini mungkin bisa dijelasin kayak tadi ya pas opening, ada namanya some people dream of success, Siap. other make it happen. Iya. Nah ini apa? Mungkin ada sesuatu kata-kata yang luar biasa dari ini sehingga lo bisa tulis. Pasti kan lo tulis akan ada filosofinya tuh apa sih? Ya jadi itu loh, ya kita di sini gua mimpi lah. Kadang-kadang kan mimpi lu harus tinggi, ya kan. Walaupun kita nggak bisa capai, yang penting mimpi lu aja. Dan gua itu yang membuat gua hidup bro. Jadi Mimpi lebih itu, bersemangat betul, kayaknya untuk hidup ya. Karena yang namanya masalah, yang namanya apa namanya suatu musibah Kan selalu atau ada ya. kegagalan itu pasti tiap tahun bos ada aja masalah project. Let's say kita project di tahun 2021 ada masalahnya, 2020 gua ada masalahnya. Ya waktu gua masih jadi karyawan sih gua gak kepikiran, maksudnya masalah ya udah bos gue yang handle gitu kan, ada bos gitu kan. Tapi semenjak gua, jadi dulu gua juga seperti PHK bro sama kantor gua. Tahun berapa tuh bro kalau lu tahu? 2018 itu ya bini gua lagi mengandung juga, lagi mengandung 18-19 lah. Gua waktu itu juga lagi dekat sama MBI dulu tuh. Baru-baru ya. Kita baru kenal itu baru bro ya. kenal. Gua itu masuk MBI itu bulan April kan. Nah, gua di PHK itu bulan Mei. 19. Setengah bulan. Sekarang sebulan ya, waktu itu ada teman kita yang sering kesini, ya itu waktu itu gue lagi sedih gitu. Ketika gue lagi sedih dia datang kayak pahlawan, gue kena tipu lagi gitu. Ya jadi kan memang intinya ketika setiap tahun ya gue lalu itu pasti ada masalah, Ya. entah di PHK, entah kena tipu, ya
uang belajarnya adalah bos, uang belajar. Uang sekolah ya. Uang sekolah, Uang sekolah. Keren banget. Makanya dia mungkin bikin tuh mimpi. Terus ada tulisan nih yang menarik lagi brother, Mafia Top 10. Nah, kata-kata mafia ini kan tabu nih katanya nih. Mafia orang taunya penjahat. Mungkin lo bisa menjelaskan sih arti mafia itu apa sih? Jadi gini, karena gue sempat kerja dan berburu sama mentor gue itu, sehingga gue tahu ternyata mafia itu nggak sejahat itu. Itu mafia jahat ya hanya sebagai dongeng atau apa cerita lama jadul lah ya, yang di Italia atau di mana. Tapi kalau menurut gue yang di Indonesia ini nggak seperti itu sih. Ya, mungkin zaman dulu mungkin pernah, tapi gue culikan apa atau dulu enggak. Tapi menurut gue tuh bukan itu. Karena menurut gue pengusaha itu ada levelnya bos. Pengusaha level awal itu ya UMKM, bagaimana kita dapetin pendapatan bersih, income kita net margin itu 100 juta. Dari situ lo mau naik ke 1 miliar, itu lo butuh proses pengembangan diri, bagaimana kita harus membenahkan, membentuk tim lagi yang bagus dan membuat citra kita supaya dipercaya sama partner, investor atau apapun itu. Ketika lo udah nyampe 1 miliar bos, lo harus naik lagi ke 10 miliar. Dan ketika dari 1 ke 2 itu gampang. Kedua ketiga ini ya? Kedua ketiga gampang. Dari 1 ke 10, jadi lemparan 10 bos. Lemparan 10 lo harus benar-benar meningkatkan kemampuan kita untuk bisa di situ. Habis itu dari 10 ke 100 miliar. Nah, yang gue maksud mafia itu sebenarnya udah pendapatan bersihnya 1 triliun bro. Dari 100 sampai 1 triliun setahun. Nah itulah bersih ya bro ya. Itu yang mimpi gue, yang gue nggak tahu gimana caranya sampai sekarang ya. Ya gue punya cita-cita, gue hanya bisa kerja keras dan gue hanya bisa bersyukur bro. Jadi ketika gue dapetnya cuma seberapa, alhamdulillah gue nikmatin. Semuanya gue nikmatin, susah-susahnya gue nikmatin, dan gue berusaha untuk mencari orang yang terbaik. Karena sebenarnya ketika kita ada masalah bro, ya kan, kita hanya perlu untuk mencari orang yang terbaik, karena orang-orang ini udah jago di bidang masing-masing bos. Gitu loh. Jadi kita tinggal bagaimana memperbaiki teman aja. Ya, akhirnya mereka jadi bantu kita bro. Ya, misalnya kita mau IPO gitu kan, kita tinggal cari aja nih mana sih orang yang terbaik gitu kan, yang bisa meng-IPO-kan perusahaan kita. Atau kita mau branding gitu kan, semua orang ada gitu di Indonesia, di dunia ini banyak. Bagaimana kita tahu dan dapetin yang terbaik dan yang termurah. Ada yang usaha bro. Jadi kita banyak teman kita di sini bro. Untuk misalnya gitu kan ya. Jadi lebih mempermudah aksesnya bro ya. Keren banget. Jadi itu definisinya, bukan penjahat. Dan juga gue sempat searching juga, itu mafia itu adalah sebenarnya pria terhormat ya bro. Betul. Jadi maksudnya kan yang suka lo bilang, mungkin orang taunya dongeng, jahat. Jadi definisi mafia tuh seperti itu. Ya salah bro. Cuman ada sesuatu yang menarik dari Bro Rio ini. Nah mungkin kan orang ini melihat Bro Rio tuh sehat, seneng, happy. Ada yang buat saya kaget juga brother. Katanya Bro Rio ini pernah kena tipu 12 miliar. Nah ini salah satu titik balik yang luar biasa banget ya. Orang kehilangan ratusan juta aja, jutaan udah pusing bos. Gimana 12 miliar? Nah itu di umur masih muda. Di umur masih muda gitu. 12 miliar tuh uang yang banyak sekali teman-teman. Cuman yang menarik di sini, kalau kisah sukses sih udah biasa ya. Cuman pada saat 12 miliar ini gimana ceritanya dan apa sih yang lo lakukan bro? Sebenarnya ya gue punya kan dari nol bos. Bahkan kalau bisa jujur dari minus lah. Sempat gue bahkan kuliah itu di Bandung, gue bayar sendiri bos, terakhir tuh semester terakhir gue bayar sendiri, gue putar otak. Ya itulah gue, abang Noni pun itu salah satu ya buat support kuliah itu gue dapat hampir 60 juta bro. Dari abang Noni itu untuk bayar kuliah juga ya. Jadi gue sambil kuliah, sambil skripsi, ya kan di umur gue masih 19 tahun, dimana saingan-saingan gue tuh yang udah pada matang bro, yang udah 25, 24, yang udah kerja, yang udah punya duit gitu kan. Gue ya dengan keterbatasan gue mencoba untuk fight gitu, bahwa gue juga bisa jadi abang yang memang katanya perfect gitu kan, sebagai laki-laki gitu, dari segi fisik, dari kecerdasan, segi kemampuan bicara, leadership segala macam, ya gue fight gitu. Alhamdulillah gue masih
renang, dan itu gue dapet duit di situ. Gue balik kuliah sendiri dulu karena bokap gue sedih lah. Gue waktu kuliah di Bandung itu gue telepon bokap gue, apa nggak bisa bayar Rio lagi kuliah gitu, dia bisa bantu nggak cari pinjaman atau kerja di mana, cari duit lah buat, karena biaya kuliah gue cukup mahal bro. Itu satu semester tuh waktu itu 2011 15 juta per semester. Itu di tahun itu kan lumayan banget Iya ya. bro, iya waktu itu gue kerja aja sebulan cuma gaji 3 juta. Gaji apa jajan gue dari bokap gue cuma 1 juta, 1,2 gitu. Temen-temen gue banyak yang dapat dari bokapnya 3 juta, 5 juta, gue cuma 1 juta. Udah harus makan, transport, buat apa namanya, buat Jakarta juga, bolak-balik travel. Mungkin gue kadang suka nebeng sama temen gue bro. Jadi ya bahkan sebenarnya gue dulu tuh yang tipe-tipe nerd ya, kalau boleh jujur. Apa tuh nerd tuh maksudnya? Nah, so, jadi gue di kampus tuh gue belajar aja gitu. Kutu buku lah maksudnya Iya, gitu karena ya. gue punya mimpi jadi menteri keuangan ya kan. Ya. Jadi gue belajar, alhamdulillah di SBM ITB gue dapat summa cum laude bro, 388 IPK gue. Terus gue juga S2 juga di ITB juga, MBA, alhamdulillah juga. Di bisnis ya bro ya? Bisnis juga, jadi memang gue fokus di bisnis, di keuangan, marketing, operasional, dan summa cum laude juga lagi S2-nya. Jadi ya kalau yang 12 miliar itu yang menurut gua itu juga suatu hal yang sangat fatal ya gua, karena gua itu memang ketika gua keluar dari bos gua yang lama, mentor gua waktu bareng sama bos gua nggak pernah ketipu orang bro, karena memang ya Karena pasti ada takut kan sama bos ya. gua gitu kan. Habis itu gua sendiri gitu loh, kayak gua bocah masih umur 27 Ya. tahun, gue punya ya lumayan cukup sedikit lah uang ada gitu kan buat modal usaha. Habis itu gue kena tipu, habis itu kena tipu, tipu lagi tiap tahun bro, 18 kena tipu, 19 kena tipu, 20 kena tipu. Nah sampai yang paling itu, total itu ya 20 itu 4M bro, rata gitu loh hilangnya duitnya ya. Alhamdulillah yang pertama balik tuh, ada temen gue apa namanya bilang mau kerjaan di TNI Polri, ternyata uang udah masuk tapi nggak ditambah gua bro. Itu yang pertama, dan akhirnya ya balik ke uang. Terus juga yang pertama yang 8M lagi ini yang masih gua fight sampai sekarang. Kita ada laporan di Polda, di Barreskrim sama di Krimum sama di Krimsus. Jadi ya gua fight aja sih bro, walaupun sebenarnya ya gua ya namanya usaha kan ada untung ada rugi, kan lumayan besar banget itu sih. Iya, mati bro gua. Dan yang menarik ini justru malah yang nipu ini teman-teman dekat justru ya. Ini iya makanya gua orang-orang yang bingung gua. kita antisipasi malah teman dekat sendiri yang betul, makan ya. makanya saran gua sih sebagaimanapun lu dekat sama orang, dekatnya harus benar-benar profesional, SOP terus ada gitu kan. Ya. Hati-hati sama teman. Iya. Apalagi yang baru ketemu 6 bulan, setahun, hati-hati deh. Kecuali yang mau temen lama gitu ya dari SD. Tahu deh Bahkan jangan-jangan gitu. Keluarga juga bisa diinginkan bro gitu loh. Bisa saya usahin lah gitu. Ada niat nggak bagus juga kadang ya. Iya. Nah cuman pas yang di momen 12 miliar ini yo, pasti kan ya pasti terpuruk pasti lah. Sempat ada cerita juga mungkin. Ya gua ceritanya gini bos. Jadi apa namanya saat itu gua udah berjuang lah ya, cuman nggak ketemu caranya sampai sekarang juga gue belum balik. Sampai Sempat teman-teman juga ninggalin lo tadi. sempat temen-temen gue ninggalin gue bro. Jadi ketika itu ada yang komisaris gue, ada yang kawan gue gitu kan, pada kumpul di sini semua. Ternyata malah mereka lepas tangan gitu bro. Jadi ya baik lagi trust no one lah bro gitu loh. Dan yang bantuin gue gitu kan, itu gue juga sedih sih. Itu ternyata istri gue bro. Ya gue kan lo tau lah, gue kan ya memang gue banyak salah juga sama istri gue, karena gue kan Pernah ada. iya. Nah gue nggak tahu nih kenapa nih. Iya, ya maksud gue ya Iya. kita kan nikah masih muda bos. Iya, umur 25 Umur bro. 25 gue nikah, juga naluri lelaki tuh masih ya tahu. Masih pembelajaran lah ya. Masih bingung gitu, jadi Masih pengen suami seneng-seneng. tuh gimana? Iya. Gue tuh dulu waktu nikah awal-awal gue bro, itu bener-bener gue apa namanya ya masih bandel lah ya, masih bandel. Pulang pagi, kadang-kadang gue nggak pulang, aduh kacau bro. Masih adaptasi lah. Iya. Jadi ya makanya gue
sedih banget ketika gue saat itu istilahnya kehilangan uang gue modal kerja gue, ternyata yang bantu gue istri gue, dan gue benar-benar state bahwa gue harus berubah gitu. Gue nggak bisa kayak gini, ternyata yang kemarin itu salah, dan apalagi gue punya anak cewek gitu loh. Jadi makin lah gue sayang sama keluarga gue, jadi gue benar-benar mau memberikan waktu gue tuh keluarga gue. Tadinya gue nggak jelas lah hidupnya bro, minum, mabuk segala macem. Ya karena ya. masih muda dulu masih lah muda bro, ya kan. Dulu, iya karena dulu sebelum gue nikah itu gue punya, alhamdulillah umur 23 itu gue udah S2 kan, punya uang sendiri, umur 23 tahun dan gue udah punya Ducati sendiri. Ya. 848 kita pernah ketemu gak sih? Pernah. Ya, apa Big Bag Lovers ya, Big Bag Lovers ya. Nah, terus juga apa namanya punya apartemen sendiri, dan apartemen gue tuh jadi kayak tempat kumpul gitu bro, apa mone segala macem. Pokoknya tiap hari ayo kita kumpul gitu loh, ayo kumpul gitu, minum. Pergaulan karena masih muda, megang uang banyak. Waduh gila bro, belum zaman jahiliyah. Pelajaran ya, iya. Tapi ya justru malah titik baliknya Betul. Istri lo yang Iya, sampai sempat istri gua jual-jual namanya Hani kan. Siap. Sampai jual-jual juga bro ya. Jual semua. Jadi istri gua Hani namanya. Ya Hani itu siap untuk apa namanya memberikan bang pakai aja nih suatu rumah yang bisa kasih sama bini gua, itu punya gua gitu. Gua pernah kasih ke bini gua, BPKB gitu punya gua kasih bini gua. Dia mau gitu loh, rela gitu loh, apa namanya kehilangan itu, karena memang kita berdua mulai dari nol. Karena dari nol, gue sampai awal nikah tuh gue bilang, udah deh, lo mau nikah sama gue nggak gitu, tapi gue kasih 2 juta ya per bulan, mau bro gitu loh. Sampai gue bisa beli rumah, beli mobil segala macam sekarang gitu kan. Ini sih istri gue baik banget sih, gue padahal ya istilahnya udah gue sakitin berkali-kali sih, gue salut banget sih. Mungkin kalau gue nikah sama yang lain belum tahu ya, nggak bakal bro, udah fix nggak bakal kayak gini loh ceritanya. Nggak bakal ada Rio yang seperti ini, atau lo tadi bilang otomotif itu nggak ada. Jadi menurut gue istri gue malaikat yang bisa bantu gue, mendampingi hidup gue, temen gue yang support terus nih, top banget sih. keren banget ya teman-teman ya ceritanya. Yeah. Makanya semenjak itu gue jadi melihat family man. Iya. Jadi mungkin itu ya bro, alasannya setelah itu akhirnya tersadar bahwa keluarga itu yang paling Betul. Nggak ada lagi bro, ketika kita punya masalah yang nolong kita hanya keluarga. Lo mau di MBI suatu sini ya, lo mau di partai apapun segala macam, pertemanan apa, lo masuk penjara, pada nolongin kan lo. Mungkin pada saat lo lagi happy banyak. Wah, itu lo yang nggak kenal jadi sosok kenal ya. Bro, buat ke DF tiap hari, Blowfish, Domain, Leon, Bukarika, apa segala. Tapi bro, itu ketika gua spend gitu kan, dateng semua. Ketika gua itu hilang bos, udah hilang. Justru yang orang yang dulu mungkin pada saat kita pegang Yang gua tinggalin, yang tinggalin jam malam, yang dia merawat anak gua gitu kan, dia nolongin juga, dia ngelamutin gua. Dan kemarin gua bilang, gua harus berubah. Ini udah titik balik, alhamdulillahnya tiap tahun berjalan lagi 2 tahun 3 tahun setelah itu. Memang gua dulu masih muda ya bro, 25 baru. Jadi pernikahan gua tuh 3 tahun pertama, 2 tahun pertama tuh hancur. Dia gitu. Belajar sih kalau ada sih kan pembelajaran. Shock bro, shock. Tapi salut loh bro, makanya bos. beruntung loh punya istri begitu. Betul. Jadi itu teman-teman ya, kalau kembali lagi apapun kita percuma ya kalau misalnya keluarga itu core-nya sebenarnya di situ. Betul. Wah keren banget ya. Ada inspirasi nih brother. Saya juga baru tahu nih Bro Rio. Sekarang kan kalau ketemu di Sambung, wah hahaha aja kan. Kayaknya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Happy. Tapi itulah maksudnya segala sesuatu kayak orang lihat Bro sekarang bisa kayak gitu, pasti kan proses yang dijalanin dan bangkitnya itu loh luar biasa. Nah tadi kan Bro bilang kan istri support. Akhirnya untuk lo bangkitnya pasti kan dari utang bukan ketipu ya. Ketipu 12 miliar itu mungkin pasti kan masih kurang untuk lo gade-gade. Nah untuk titik balik bangkit nih, karena kan orang biasanya masalah lo jatuh ya terpuruk lah, mungkin amit-amit ada depresi mungkin ya. Lo titik balik untuk bangkitnya lo apa yang lo lakukan bro? Ya gue juga sempat diskusi lah sama teman-teman gue yang menurut gue sukses gitu kan. Sharing ya. Ya om, gue kayaknya pengen kerja aja deh gitu.
di kantor lo ada lowongan nggak? Gue bilang 2020 bos, 2020 belum lama ya? Dulu 2 tahun lalu, Ya, pas awal covid tuh gue kena tipu terakhir, gue masukin 8 miliar di project, cuma balik 4M, makanya hilang lagi. Jadi bulan Mei itu gue udah stres banget, gue harus bayar ke investor gue. Iya, karena Tapi, operasional ya. Betul, jadi bener-bener gue harus, dan sampai sekarang bro, yang namanya investor tuh gue udah gak banget nomor 1. Percaya kan? Betul, mendingan karyawan gue gak bayar dibanding investor gue gak bayar. Karena investor itu harus dibayar, karena dia ngasih kepercayaan itu sangat mahal. Gue beresin investor gue dengan cara ya gue KPR rumah gue lagi, gue lelang leasingin mobil gue lagi, Putarin lagi uang itu. Jadi istilahnya yang tadinya gue pengen yang besar, terus gue Harus direlain dulu. gue udah sendiri lagi, udah kayak gue, jadi gue bisa makan udah cukup deh gitu. Bini gue, bini gue lah, udah lo bisa gitu kan. Ayo semangat lagi, ini ambil BPKB, ini ambil SHM rumah. Teman-teman gue juga pada support, bro lo bisa bro, udah tenang aja. Habis itu ada proyek baru lagi, gitu kan, proyek baru di bulan Agustus. Alhamdulillah ya. Ya, gue invest lagi 11M bro. Entah gimana ceritanya, Tiba-tiba ada aja yang ya. tadinya 0 bro, ada lagi gitu. Dengan ya gue berusaha Memperbaiki diri itu. baik, semangat dulu ya, Semangat dulu ya. semangat dulu, bangkit lagi. Ya gue tiap hari begadang, tapi gue nggak begadang yang bergajuan lagi, mikir bos. Benar-benar gue Apa sih yang harus ke depan? ya gue ngapain, apa segala macam, telepon pagi-pagi kerja lagi, ngomong lagi dalam beberapa partner, investor, apa namanya klien, customer gitu kan. Akhirnya bangkit lagi sama gue hampir hancur sih, hancur banget. Tapi memang kalau bisa ditarik kesimpulan tuh istri lo tuh lo beruntung, Betul, luar betul. biasa. Nggak semua istri kayak begitu. Iya betul bro. Ya. Iya. Keren banget sih berada teman-teman. Siap bos. Sukses bos. Bro, izin gue ngerokok ya. Siap, brother, aku sambil minum nih. Ada kopi, ada rokok enak bro. Wah, Ya kan? anak tongkrongan banget ya, Iyalah, motor kita biasa. Di sini santai-santai kan. Di sini ada Siap. karaoke bisa, ada PS5 kantor gua. Iya. Jadi ada kartu mau. Wah, main gaple. Ada cip-cipnya bro. Iya, ya kan? Buat bener. happy aja. Nggak usah pusing-pusing Iya, lah ya. kadang-kadang kita tuh sebenarnya menurut gue ya bos ya, kita ngomongin kerjaan cuma 15 menit. Sisanya gaining trust. Bagaimana kita membuat orang tuh yakin sama kita. Nah itu yang nggak mudah. itu skillnya, namanya kalau di gua di kampus decision making and negotiation. Itu emang Ya. gua fokusnya di negotiation itu bro, sama decision making. Betul. Gitu. Jadi apa namanya ya kita kerja aja bos. Bagaimana cara meyakinkan orang itu Betul. kan nggak mudah ya. Itu nggak mudah. Apalagi mendapatkan investor. Betul bro. Itu kan Apalagi gua investor bocah, kan kita. keras. Jadi Betul. orang gimana nih pekerjaannya, bagaimana keuangannya, Betul. terus orangnya bisa dipegang nggak omongannya. Iya, iya. Nah, Siap. tadi kita ngobrol sudah panjang lebar nih, brother, luar biasa, keren banget ya di balik Aduh. Glorio yang happy ternyata banyak proses yang dilalui. Ini kita akan ngebahas tentang PT Rakta Prana Atarian. Nah, ini kalau boleh di-share nih, brother. Siap. PT-nya bro ini bergerak di bidang apa sih? Jadi sebenarnya RPA ini adalah holding. Ya. Holding company PT gua yang memang dia punya beberapa anak perusahaan, Ya. ada yang di bidang penanggulangan bencana, ada yang di bidang supplier ke senjata, ke TNI Polri, ada yang di bidang logistik. Jadi ya, yang terakhir memang kita mempunyai satu divisi namanya konsultan keuangan. Konsultan Financial consultant. Jadi itu sebenarnya sebagai pusat sih situ gua sebenarnya. Jadi bagaimana kita memberikan atau meningkatkan omset dari suatu perusahaan atau Bagaimana perusahaan itu grow ya, Bang? grow itu gue bisa bantu secara bisnisnya, secara manajemennya, juga secara keuangannya, mau disuntik juga bisa. Dana invest ya, biar kalau yang- berkembang. betul. Itu aja sih bos, jadi ya apa namanya usaha UKM aja bos, kecil-kecilan aja ini, yang penting ada bisa buat makan. Profitnya jelas lah, ada gitu. bisa buat makan. Siap. Kalau kita makan nasi padang udah alhamdulillah, nasi uduk seneng, gitu. Itu aja bos. Perbanyak keran juga maksudnya Iya. ya. Yang penting satu sih intinya bos, Ya. bertemu sama siapa aja, berbuat baik Tulus lah selalu, itu ya. ya kan. Nggak usah ada iming-iming, nggak usah ada tipu-tipu.
masuk pura-pura kaya, jadi ya sederhana Apa aja, adanya, apa ya. adanya bro. Kayak gue alhamdulillah juga gue sekarang rumah gue kecil bro, 100 meter Iya. tanahnya, bangunnya 10 kecil lah. Iya. Tapi kan sekarang dengar-dengar lagi mau pindah nih. Nanti Ah. kita opening Ya. Kang ya. Iya pasti. Woi. Tapi ya, itu juga gue juga sampai jual Harley gue, sampai jual mobil gue Range Rover, karena yang menurut gue ternyata berbeda gitu. Keluarga itu number one. Dulu gue berpikir ya gue bakal cerai sama bini gue gitu kan. Ternyata beda ya. Ternyata dia nolongin gue. Gila lo ya. Jadi ya udahlah. Gue siap rela gue pakai Grab, dia pakai Innova atau Avanza, pakai Avanza, yang penting keluarga gue happy, punya rumah yang bagus, alhamdulillah rumah gue seneng banget sih gue liat dia. Nanti diundang lah, jangan lupa. Siap. Tapi rumahnya nih insya Allah cepat lah Siap. sana langsung di Siap. opening. 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi. Nah yang keren juga nih yang belum kita bahas nih brother. Ini kan bro, kaget saya brother. Rendah pernah tipu 12 miliar. Ini katanya omset perusahaannya setahun nih bisa 200 miliar. Siap. Wah, ini kita gimana itu caranya, bagaimana ya? Itu ada penyewaan helikopter juga Iya. katanya. Itu bagaimana bro? Gila, itu dari jatuh ibaratnya udah ke ujung jurang, sempat rumah tangga juga Goyang. gonjang ganjing ya. Ini sekarang omsetnya 200 miliar. Itu ya kayak lo bilang tadi ya, ada grow-nya, Iya. bagaimana dari Oke. satu dia 100 juta, Iya, per iya. kelipatan 10. Jadi gini, itu Bos. gimana tuh caranya bro? Ternyata yang namanya Playboy ini ada positif negatifnya. Ya kan bro? Nah itu juga ilmu juga dari mentor gue juga sebenarnya. Positifnya apa, negatifnya apa? Sebenarnya Playboy itu ketika lo bisa gampang dekat sama orang, bisa menarik perhatian, Hobi lah, apa. hobi. Nah ternyata kalau kita buat itu di sisi positif gitu kan, ternyata ketika lo ya buat itu menjadi proses bisnis gitu kan, Iya. atau dalam dunia project gitu kan, itu bisa membuat kita mendapatkan banyak project terus, gitu. Banyak partner, banyak stakeholder, banyak investor gitu. Jadi di situ. Jadi proyeknya yang mungkin gue nggak bisa bahas detail bos. Ya. Intinya proyeknya insya Allah berkah. Itu yang paling utama ya. Nah, insya Allah berkah, nggak ada KPK, Tipu-tipu, nggak ada tipu-tipu. mudah-mudahan lancar semua. Iya. Yang pasti kita nikmatin aja bos. Kita bersyukur aja. Keren banget ya. Bersyukur aja lah, udahlah. Apalagi sih mau cari bro? Iya. Udah helikopternya itu Kalau Iya, kita dari Rusia. dari Rusia. Itu buat apa sih kalau helikopter sendiri? Mungkin Itu dibahasnya buat bisa detail ya. pemadaman api bro. Jadi Oke. kita dapat kerjaan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional di BNPB Ya. untuk memadamkan api asap. Jadi jangan sampai asap itu membakar rumah sakit, membakar sekolahan, masjid, atau sampai ada asapnya itu yang mengganggu masyarakat, ada yang meninggal, nggak bisa napas, Ya. atau sampai ke negara tetangga bro, isu nanti kita bro, misalnya kayak ke Singapura, Malaysia, itu bahaya. Jadi kita membantu aja, kita niatnya bantu itu ya, menyelamatkan Indonesia. Iya. Itu aja bos. Setelah kita supply ke TNI Polri, membantu para polisi, para TNI untuk menjaga perdamaian di Indonesia. Waduh. Nah, jadi kita harus juga membantu. Keren. Ada masalah, ada Cari pasti solusinya ya. apa nih? Ah itu bro. Ada masalah, ada peluang. Ada peluang. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi buat teman-teman semua harus yang masih muda terutama ya, harus lebih semangat lagi, kerja keras, inovatif, Ya. harus bisa proaktif nih, kayak Om Ariel ini kan hebat nih, jadi dia proaktif. Saya gitu masih kan. belajar, brother. Iya, jadi harus Ampun. sapa semuanya, Ampun. harus kayak minta izin, sopan, kayak hebat lah Om Ariel. Oke brother, Siap. mungkin terakhir ya buat teman-teman dari Moto, ini kan target kita buat anak-anak muda Indonesia. Kalau buat mentor-mentor yang di atas sana mah kita nggak ada apa-apanya brother. Iya. Mungkin bisa di-share untuk tips and triknya. Sekarang kan lagi susah ya zaman pandemi, dan juga teknologi makin berkembang. Siap. Banyak juga anak-anak muda Indonesia nih yang mencari jati dirinya. Mungkin bisa di-share bagaimana sih dan apa yang harus dilakukan. Oke. Bisa. Kalau ini untuk bisa menjadi entrepreneur atau apapun lah. Iya, yang Bagaimana ya, sih? kayak Om Ariel ya. Iya, ya. Balik kali brother. Mungkin bisa di-share brother buat Jadi, teman-teman di Moto. buat teman-teman di Moto, Siap. gua bukan siapa-siapa, yang pasti gua juga nggak mau sotoy juga gitu kan, nggak mau apa namanya sosokan punya apa gitu kan, nggak lah, gua biasa aja. Cuman kalau mau sharing sedikit boleh, gua mau cerita aja. Mungkin teman-teman di Moto
Moto bisa mulai dari kita buat planning, buat rencana gitu Buat kan, goals ya. Jadi visinya ke depan mau jadi apa, karena kalau dari gua sendiri selalu mulai dari ujung Gus. Ya. Dari oke gue mau jadi apa sih? Apa sih targetnya Apa ya? target dalam hidup kini? Jadi kita harus tahu apa arti hidup. Jadi apa arti hidup? Lo hidup tuh mau ngapain sih? Tujuan lo hidup tuh buat apa sih gitu kan? Setelah itu lo buat rencana-rencana jangka panjang, sampai jangka tahunan, gitu, sampai jangka waktu 3 bulan ke depan lo mau ngapain gitu kan? Habis itu ya pertama minta tolong sama orang tua, karena Doa restu ya, Bro. betul menurut gue juga orang tua itu adalah nomor satu sih yang memang harus kita bantu ya, harus kita kasih perhatian. Kewajiban kita, Bro. Itu orang tua terutama nyokap gitu kan, harus kita senengin lah bro gitu. Jangan lo udah gede, sudah lulus Lupa. kuliah, terus lo nggak pernah ketemu orang tua lagi gitu loh. Samperin, telepon, terus sama istri disayang, jangan macem-macem gitu kan. Jadi sayang anak lo juga, buat yang punya anak. Habis itu jangan lupa untuk sholat, kalau yang agama Islam atau berdoa untuk agama-agama lainnya. Yang pasti seorang pengusaha itu harus bisa punya inovasi, jadi dimanapun semua ini udah banyak bro gitu kan, udah ada yang jago, bagaimana kita harus mengupgrade lagi gitu loh, di combine boleh, digabung-gabungkan boleh, kita inovasi gitu kan, kita create something, make it happen seperti bacaan sini. Lalu juga kita harus sebagai pengusaha muda atau buat teman-teman Reels Moto harus lebih proaktif, jangan jadi pasif, harus percaya diri tapi tidak berarti sombong, harus humble juga, sopan gitu kan, karena memang kita semua ini sama semua ya. Untuk yang anak muda nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, kita sama semua, bajunya apapun tetap sama, motornya apapun tetap sama, satu aspal ya kan. Juga yang terakhir menurut gua, pengusaha itu harus bisa berani mengambil risiko keputusan ya, karena seperti gua ketika gua udah mentok bro ada masalah, gua mau mengambil risiko untuk mengKPR-kan atau leasing ulang mobil rumah gua. Jadi ya ketika Napoleon Bonaparte itu kan dia hancurin kapal dia kan, habis itu dia serang musuhnya gitu. Jadi lu nggak ada alasan lagi untuk balik lagi bro. Jadi ya terus semangat aja, insya Allah berkah untuk kita semua. Amin. Siap. Wah, keren. Thank you bos. Thank you brother ya, sukses selalu. Siap. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bro Rio sudah mengasih kesempatan untuk Reels Moto untuk sharing ya, semoga. Waduh, ampun bro. Siap. Balik lagi gue bukan siapa-siapa ya bro, gue nggak ada apa-apa, tapi gue suatu hormatan lah buat Om Ariel kesini. Terima kasih banyak Om Ariel. Sama-sama brother, sukses selalu pokoknya. Ya. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa ada manfaatnya buat teman-teman yang menonton video ini. Oke. Jadi motivasi. Siap, jadi motivasi juga. Oke, guys, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini apabila video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tonton terus di Reels Moto karena kita akan terus mengutip seputar inspirasi dan otomotif yang pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Sampai ketemu lagi di Reels Moto, best price and best quality. See you guys.